Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanisa. Saya dari kelas C dengan NIM 230404502018. Pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan nilai ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Satropologi Pendidikan oleh Bapak Aswar SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin yang hidup di sebuah pedalaman desa di Indonesia, yaitu Desa Belitung. Film ini mengangkat tentang ketertinggalan pendidikan yang terjadi di Indonesia, khususnya di pedalaman. Sekolah Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, hanya memiliki 10 orang siswa. Jika tidak mencukupi 10 orang siswa, maka sekolah tersebut akan ditutup. Dari ke-10 siswa tersebut, mereka dengan giat belajar untuk mencapai cita-cita dan mimpi mereka masing-masing. Nama dari 10 siswa tersebut adalah Ikal, Lintang, Akyong, Mahar, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Dalam film ini, ibu muslimah yang diperankan oleh Cut Mini menjadi satu-satunya guru yang mengajar di sekolah tersebut. Pada film Laskar Pelangi menunjukkan beberapa fenomena. Yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri, di mana pada film Laskar Pelangi proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan sosialisasi dan juga penyesuaian diri kepada peserta didik. Di dalam film terdapat banyak konflik yang membuat peserta didik mengalami perubahan dalam pendirian dan juga pendidikan. Pada cuplikan menit 4:48, sosialisasi terjadi karena adanya interaksi antara guru, murid, dan juga wali murid. Sedangkan penyesuaian diri terjadi pada menit 29, di mana SD Muhammadiyah kedatangan siswi baru yang bernama Flo. Flo merupakan anak dari keluarga kaya yang berpindah sekolah ke SD Muhammadiyah, di mana Flo harus menyesuaikan dirinya dengan sekolah barunya dan lingkungan barunya. Selanjutnya ada peranata dan stratifikasi sosial, di mana dalam film Laskar Pelangi juga menunjukkan konsep peranata dan stratifikasi sosial. Dalam film tersebut terdapat konflik antara siswa yang berasal dari kelas tinggi dan siswa yang berada di kelas rendah. Dalam video tersebut terdapat cuplikan di mana menit 5:56, di mana kepala sekolah mengumumkan tentang adanya aturan tentang seragam sekolah yang akan digunakan tiap harinya. Sedangkan stratifikasi sosial terjadi pada menit 57:54, di mana SD Muhammadiyah memenangkan sebuah karnaval dan lomba cerdas cermat yang mengubah pandangan seseorang berubah drastis. Karena mereka yang awalnya tidak percaya bahwa sekolah yang dari terbawah bisa memenangkan dari lomba itu. Selanjutnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam film Laskar Pelangi juga menunjukkan konsep mobilitas sosial. Di dalam film ini terdapat peristiwa yang menunjukkan bahwa siswa yang berasal dari kelas rendah mencapai kondisi yang lebih baik dengan bantuan pendidik dan keluarga. Hal ini mencakup konsep mobilitas sosial yang mengacu pada proses pembelajaran yang pada perilaku individu yang mencapai kondisi yang lebih baik dan dengan juga bantuan dari lingkungan. Pada mobilitas sosial terjadi pada cuplikan 1 jam lewat 53 menit, di mana Ikal berbicara kepada Lintang bahwa ia akan meneruskan pendidikannya di universitas luar negeri yang berada di Paris. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial pada film Laskar Pelangi ini juga menunjukkan di dalam peristiwa bahwa individu yang sebelumnya tidak mengenal keluarga atau kelompok yang sama mencapai hubungan yang lebih baik dengan keluarga kelompok tersebut. Hal ini mencakup konsep perubahan sosial yang mengacu pada proses pembelajaran pada perubahan dalam hubungan dan perilaku individu. Pada cuplikan film terjadi
pada jam ke-1:53, di mana Lintang yang baru saja kehilangan sosok ayahnya dan mengharuskan ia berhenti sekolah untuk bertanggung jawab dan menafkahi keluarganya. Dari konsep-konsep tersebut yang dapat dihubungkan dengan pendidikan karena mereka merupakan unsur-unsur yang penting dalam proses pendidikan. Pendidikan harus mencakup aspek-aspek sosial yang penting, seperti sosialisasi dan penyesuaian diri, peranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Pendidikan harus mencakup aspek-aspek ini untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu meningkatkan mutu hidup dan mencapai kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau bagi semua masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.